Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Romi. Di video ketiga ini kita akan membahas bagaimana cara menginstal program atau package di sistem operasi Ubuntu. Kita langsung saja ke terminal. Kita bisa ke Ctrl Alt T. Oke. Kita besarkan dengan Ctrl++. Oke. Nah, ada beberapa cara untuk menginstal program di Linux, di sistem operasi Ubuntu. Ada yang menggunakan package manager apt, yaitu repository Ubuntu. Ada yang menggunakan Snap, ada yang kita harus download sendiri file instalasinya. Ketiga-tiganya akan kita coba. Sebelum kita menginstal sebuah program, kita harus pastikan laptop kita sudah terhubung ke internet. Nah, caranya adalah dengan mengecek ping ke Google, ping google.com. Oke. Kalau kita mendapatkan replay, berarti kita sudah terhubung ke internet. Atau kita juga bisa ngecek IP yang kita dapatkan dari router atau dari modem kita. Nah, cara untuk ngecek IP di terminal itu adalah dengan mengetikkan IP spasi A. Nah, tapi ini cara lama. Bukan cara lama juga sih. Ini cara yang lengkap. Kita akan mendapatkan IP dan informasi lengkap dari semua interface, semua network interface. Network interface itu apa? Network interface adalah port atau jalur koneksi kita menuju ke router. Kalau misalkan standarnya di sebuah laptop ya ada port Ethernet dan ada satu WiFi. Atau kalau laptop yang baru itu ada satu port Ethernet dan dua buah WiFi, dua WiFi 2,4 GHz dan WiFi 5 GHz. Ya, tapi kita akan rumit untuk membacanya kalau menggunakan IP spasi A tadi. Nah, cara ngecek IP yang lain yang lebih cepat dan simpel adalah dengan mengetikkan host name spasi min i besar. Kita akan langsung mendapatkan IP yang valid gitu, IP yang aktif saat ini. Oke. Dalam kasus saya adalah 192.168.0.130. Kalau kita sudah terhubung ke internet, kita akan cobakan cara instalasi yang pertama dulu ya. Cara instalasi yang pertama adalah cara yang paling umum akan digunakan, yaitu menggunakan repository Ubuntu. Kalau cara ini tidak tersedia untuk program yang kita inginkan, baru kita menggunakan cara lain. Oke, langkah pertama adalah kita harus mengupdate dulu daftar repository Ubuntu di device kita, di laptop kita. Oke, caranya adalah sudo apt update. Oke. Nah, kita akan dimintai password. Kenapa dimintai password? Karena kita menambahkan perintah sudo di depannya, di depan perintahnya. Perintah aslinya adalah apt update, tapi kita menambahkan perintah sudo. Kenapa kita harus menambahkan perintah sudo? Nah, ini adalah materi yang sebelumnya ya, bahwa karena kita saat ini adanya dolar di terminal kita, user at ubuntu dollar. Nah, artinya kita bukan super user. Kalau kita bukan super user, kita harus menambahkan perintah sudo gitu. Atau kalau kita nggak mau menambahkan perintah sudo, kita bisa sudo kita masuk ke super user, kita masukkan password. Nah, kita sekarang jadi pagar ini berarti super user. Nah, kita nggak perlu lagi mengetikkan sudo, langsung aja apt update. Nanti kalau udah selesai apt update nya, mau install program langsung apt install dan selanjutnya gitu. Oke, jadi kita exit kembali ke ini bukan super user. Nah, untuk melakukan update repository sudo apt update. Nah, sudo apt update ini akan mengupdate daftar repository, bukan mengupdate programnya. Kalau misalkan mengupdate programnya, itu perintahnya adalah ini memang menunggu ya. Nah, kalau mengupdate programnya itu adalah sudo apt upgrade. Nah, ini akan mengupgrade versi programnya dan ini akan makan kuota yang cukup besar. Kalau misalkan kita tidak menggunakan internet kabel, agak difikir ulang untuk misalkan kita menjalankan sudo apt upgrade, karena dia akan melist semua aplikasi yang terinstall di laptop kita, kemudian mengupgrade versinya kalau tersedia. Nah, ini bisa sampai ratusan megabyte gitu. Jadi sudo apt upgrade ini sebaiknya dilakukan sesering mungkin, karena ini akan memperbaharui terus aplikasi kita. Tapi pastikan melakukannya ketika terhubungnya ke internet kabel yang tidak memperhitungkan kuota. Tapi kalau misalkan kita terhubungnya dengan kuota,
eh, jangan jalankan sudo apt upgrade, cukup update saja untuk mendapatkan list yang terbaru. Setelah melakukan sudo apt update, kita untuk menginstal sebuah program, kita bisa mengetikkan sudo apt install, diikuti nama programnya, nama package-nya, apa yang akan kita install. Sebagai contoh, saya akan install di sini GDB. Oke, GDB ini adalah aplikasi yang bisa membantu kita menginstal melalui file instalasi .deb nantinya, gitu. Nah, ini sebagai contoh aja GDB. Kita bisa menginstal apa lagi? Misalkan di sini kita bisa menginstal PHP atau spasi lagi, menginstal apa lagi? Kita bisa menginstal banyak program sekaligus dipisahkan oleh spasi. Oke, dalam hal ini saya akan menginstalnya GDB aja. Oke, sudah apt install GDB, enter. Nah, karena saya sudah terinstall makanya tampilannya seperti ini. Tapi kalau misalkan teman-teman belum pernah menginstal GDB sebelumnya, akan ditanyakan yes no. Oke. Nah, setelah menjalankan perintah sudo apt install GDB, programnya sudah terinstall. Oke, kita bisa ketik GDB min version. Nah, harusnya sudah ada. Oke. Nah, hanya seperti itu cara menginstal sebuah program di Ubuntu. Kita tidak perlu untuk mencari exe-nya di mana seperti di Windows. Kita mencari lagi ke website resminya apa yang harus di-download, tidak perlu. Sebagian besar program di Ubuntu cara menginstalnya seperti itu, apt update, sudo apt update, dan sudo apt install nama programnya. Baik kita menginstal PHP, kita menginstal MySQL, atau kita menginstal misalnya Node.js, kita menginstal Python dan lain-lain. Oke, itu cara pertama. Tapi tidak semua program itu tersedia di Ubuntu repository. Ada juga yang tersedia, tapi untuk menginstalnya harus melakukan banyak langkah. Kita harus install aplikasi A dulu, baru B, baru C gitu. Ada aplikasi yang saling ketergantungan. Nah, sehingga ada cara kedua untuk menginstal program untuk yang tidak tersedia di repository Ubuntu. Cara yang kedua ini adalah menggunakan Snap. Snap itu adalah ini juga ya, package control juga ya untuk membantu kita menginstal sebuah program. Oke, salah satunya yang akan saya contohkan adalah kita akan menginstal sudo snap. Nah, kalau tadi pakai apt ya, sudo apt install. Nah, sekarang jadi sudo snap install, diikuti nama programnya. Dalam hal ini kita contohkan Sublime Strip Text. Ini untuk menginstal Sublime Text min classic. Oke. Nah, karena saya sudah terinstall, dia bilang installed gitu. Nah, kalau teman-teman belum terinstall, dia akan menjalankan proses instalasi. Itu menggunakan Snap. Snap ini juga akan bisa digunakan ketika kita menginstal Android Studio misalnya, atau menginstal VLC, sudo snap install VLC min classic. Ini akan menginstal VLC ya, untuk memutar video. Atau bisa juga menginstal Visual Studio Code lewat Snap juga. Itu lebih gampang daripada kita menginstalnya lewat apt tadi. Oke. Nah, itu cara yang kedua. Oh ya, untuk Sublime Text, untuk teman-teman yang belum tahu, itu adalah kode editor ya yang biasa dipakai untuk pemrograman. Contoh di sini saya sudah punya Sublime Text seperti ini. Nah, pilihan lain selain Sublime Text adalah Visual Studio Code. Oke, kita kembali ke terminal. Nah, cara ketiga adalah mendownload langsung file instalasinya. Kalau yang tadi kan ketika kita menjalankan sudo apt install GDB, nah dia akan mendownload secara otomatis kemudian langsung menginstal gitu kan. Begitupun dengan Snap ya, sudo snap install Sublime strip text pasti min classic. Nah, itu kan dia akan mencari sendiri mau download di mana. Kita tidak perlu tahu dia mau download di mana gitu, dan file instalasinya kita nggak pernah tahu ada di mana. Tapi yang penting sudah terinstall. Nah, cara yang ketiga adalah kalau benar-benar program itu proprietary, emang bukan open source, bukan free, terbuka misalnya. Nah, itu biasanya penyedia aplikasinya itu menyediakan file instalasinya langsung. Dia tidak mau menaruh aplikasinya di aplikasi manager seperti Snap dan apt tadi. Nah, sebagai contoh saya akan coba menginstal Google Chrome di sini. Oke, Google Chrome cara instalasinya teman-teman bisa lihat di sini. Kita ke Chrome dulu, masuk ke repository GitHub saya di github.com/romi/install Chrome on Ubuntu, install strip Chrome strip on strip Ubuntu. Nah, di sini saya udah jelaskan
proses-prosesnya. Nah, yang perlu kita copy adalah yang wget ini, wget spasi URL-nya .deb. Nah, ini kita blok, kita copy, kita kembali ke terminal. Oke. Nah, yang pertama kita harus pastikan GDB tadi sudah terinstall ya. Tanpa GDB pun sebenarnya kita bisa menggunakan dpkg, tapi ini akan dalam beberapa kondisi akan cukup menyulitkan, cukup bikin sakit kepala gitu. Nah, untuk itu saya menggunakannya GDB. Oke, pertama kita download dulu ya, kita ls, lihat tuh list daftar program tidak ada .deb-nya. Kemudian kita paste yang tadi. Cara paste di terminal itu adalah Ctrl+Shift+V gitu ya. Nah, kalau misalkan di Sublime Text atau di program selain terminal itu kan bisa kita untuk paste itu Ctrl+V aja kan. Kalau di terminal itu Ctrl+Shift+V. Begitupun kalau mau copy ya, setelah kita blok itu Ctrl+Shift+C untuk kopinya. Oke. Nah, perintah ini saya jelaskan dulu. Wget itu adalah perintah untuk seolah-olah seperti browser. Jadi bagaimana caranya mengakses sebuah URL tapi lewat terminal. Nah, karena URL yang kita akses ini belakangnya adalah .deb, berarti dia mengasumsikan kita akan mendownload file, bukan membuka website gitu. Oke, jadi ketika kita enter, dia akan mendownload filenya. Oke, dia akan mendownload file deb dari Google Chrome-nya. Kita tunggu proses downloadnya. Oke, kalau sudah berhasil selesai terdownload, kita bisa ls ya, ls, atau kalau ragu misalkan kita bersihkan layar dulu, Ctrl L, kita ls, sudah ada tuh Google Chrome bla 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 .deb. Nah, cara installnya adalah ketik sudo gdb install diikuti dengan nama file yang kita download tadi. Nah, caranya ketikan lengkap-lengkap Google. Tapi kalau misalkan hanya satu-satunya file yang bernama Google Chrome bla 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 itu hanya itu, kita cukup ketik Google dan tekan tab, dia akan dilengkapi sendiri. Oke, kemudian kita tekan enter, karena lalu akan ditanyakan yes atau no. Karena kebetulan saya sudah menginstal, saya tidak perlu menjalankannya. Nah, jadi itu lebih kurang untuk cara instalasi aplikasi di Ubuntu. Saya review sedikit. Cara pertama menggunakan sudo apt diikuti dengan nama programnya. Cara kedua menggunakan sudo snap install. Tadi sudo apt install ya, sudo apt install diikuti dengan nama programnya. Kemudian yang kedua itu sudo snap install diikuti dengan nama programnya. Dan yang ketiga adalah kita download dulu .deb-nya. Setelah itu baru kita jalankan sudo gdb install diikuti dengan nama filenya. Oke. Sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.